Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Lembar Kisah, channel yang membahas kisah dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota Jakarta. Di dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Naila Az-Zahra duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Ia baru saja mendapat kabar dari ibunya bahwa besok pagi ia harus menikah, tanpa persiapan, tanpa perasaan, dan tanpa pernah melihat calon suaminya. Hanya ada satu hal yang ia tahu, pernikahan ini bukan atas kehendaknya, melainkan perjanjian lama yang dibuat oleh kakeknya dengan keluarga Adinata, salah satu keluarga paling berpengaruh di kota ini. Naila adalah gadis sederhana yang sejak kecil terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya sudah meninggal saat ia masih kecil, dan ibunya berjuang mati-matian untuk menghidupi mereka. Kehidupan mereka tidak pernah mudah, tetapi Naila tumbuh menjadi perempuan yang mandiri dan penuh tanggung jawab. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah toko buku, mencoba mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membiayai kuliahnya yang sempat tertunda. Namun, semua harapannya hancur begitu saja ketika perjodohan ini datang seperti petir di siang bolong. "Aku tidak mau menikah, Bu," suara Naila lirih, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Ibunya, Bu Siti, hanya menghela napas panjang. "Nak, ini takdir kita. Keluarga kita punya utang budi besar pada keluarga Adinata. Mereka telah menyelamatkan kita dari keterpurukan bertahun-tahun lalu. Jika ini yang mereka minta sebagai balasannya, kita tidak bisa menolak." Naila menggigit bibirnya. Bagaimana mungkin seseorang menikah dengan orang yang belum pernah ia lihat? Kenapa ia merasa seakan dirinya dijual tanpa diberi pilihan? Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa ibunya benar. Ia bukan siapa-siapa, tidak punya kuasa untuk menolak. Hanya ada satu hal yang mengganjal di pikirannya. Kenapa keluarga Adinata memilihnya? Dari semua gadis di luar sana, kenapa harus dia? Keesokan harinya, pernikahan itu berlangsung dalam keheningan yang ganjil. Tak ada kemeriahan, tak ada pesta besar seperti yang biasa terjadi di keluarga terpandang. Hanya ada segelintir orang yang hadir, termasuk Bu Ratna, ibu dari Raihan Adinata, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Namun, yang paling aneh dari semuanya adalah fakta bahwa sepanjang prosesi pernikahan, wajah Raihan tidak pernah terlihat. Naila hanya melihatnya dari kejauhan, mengenakan jas hitam elegan, duduk diam tanpa sepatah kata pun. Wajahnya tertutup oleh topeng hitam yang hanya memperlihatkan mata tajamnya. Tidak ada ekspresi, tidak ada tatapan hangat seperti yang seharusnya dimiliki seorang pengantin pria di hari bahagianya. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Raihan terdengar mantap dan tegas. Tetapi, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa begitu dingin, seperti seseorang yang tidak memiliki emosi. "Sah," suara saksi menggema, menandakan bahwa mereka kini telah resmi menjadi suami istri. Naila menelan ludah. Ia kini adalah istri dari pria yang bahkan belum pernah ia lihat wajahnya. Setelah acara pernikahan selesai, Naila dibawa ke rumah keluarga Adinata, sebuah mensyahan megah di kawasan elit Jakarta. Rumah itu begitu luas dan mewah, tetapi terasa sunyi dan dingin. Seakan ada rahasia besar yang bersembunyi di setiap sudutnya. Sesampainya di kamar pengantin, Raihan berdiri di ambang pintu, masih mengenakan topengnya. "Aku punya satu permintaan," katanya tanpa basa-basi. "Jangan pernah mencoba melihat wajahku, dan jangan bertanya alasannya." Naila menatapnya, bingung dan sedikit takut. "Kenapa?" "Aku tidak bisa memberitahumu," jawab Raihan singkat. "Tapi aku ingin kau menghormati permintaanku." Hati Naila mencelos. Pernikahan ini sudah cukup aneh, dan sekarang suaminya meminta sesuatu yang lebih aneh lagi. Tetapi, melihat bagaimana Raihan mengatakannya dengan begitu serius, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami saat ini. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Baiklah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila tidur di samping seseorang yang tidak bisa ia lihat.
Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa aneh bagi Naila. Hidup di dalam rumah megah yang dipenuhi perabotan mahal seharusnya menjadi impian banyak wanita. Tetapi baginya, ini terasa seperti penjara. Tidak ada kebebasan, tidak ada kehangatan, hanya sunyi dan aturan yang harus ia patuhi. Yang paling sulit adalah keberadaan Raihan yang tetap menjadi misteri. Setiap malam, ia tidur di ranjang yang sama dengan suaminya. Tetapi batas di antara mereka terasa begitu nyata. Raihan selalu memastikan lampu kamar padam sebelum ia melepas topengnya. Dan setiap pagi, ketika Naila bangun, pria itu sudah pergi, tanpa jejak, tanpa ucapan selamat pagi. Naila mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Mungkinkah wajah Raihan mengalami luka parah? Atau ada alasan lain yang lebih gelap? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Tetapi ia tak berani menanyakannya secara langsung. Satu hal yang Naila perhatikan, setiap kali ia mendengar suara Raihan, ada kesedihan yang tersembunyi di balik ketegasannya. Ia bukan pria yang kasar, tetapi juga bukan pria yang ramah. Semua percakapan mereka hanya seputar hal-hal yang penting, tanpa ada sentuhan keintiman. Suatu hari, saat Naila sedang berjalan di lorong rumah, ia mendengar suara lirih dari dalam kamar kerja Raihan. Ia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka dan melihat suaminya berdiri di depan cermin, masih mengenakan topengnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Raihan terlihat meremas tangannya dengan kuat, seolah sedang berjuang melawan sesuatu dalam dirinya. Napasnya berat, dan dari sudut matanya, Naila bisa melihat kilatan emosi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aku tidak bisa terus seperti ini," gumamnya lirih. Naila menahan napas. Apa maksudnya? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Raihan tiba-tiba menoleh ke arah pintu, membuat Naila buru-buru pergi sebelum ia ketahuan. Tetapi sejak saat itu, rasa ingin tahunya semakin membesar. Apa sebenarnya yang Raihan sembunyikan darinya? Beberapa minggu berlalu, dan rasa penasaran Naila semakin sulit dibendung. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang suaminya. Tetapi semua orang di rumah itu seakan menghindari pembicaraan tentang Raihan. Suatu hari, saat ia sedang berbincang dengan salah satu pelayan rumah, seorang wanita tua bernama Embok Sari, ia mencoba bertanya secara halus. "Embok, sudah berapa lama Embok bekerja di sini?" tanyanya sambil menyusun bunga di vas. "Sejak Tuan Raihan masih kecil, Nyonya," jawab Embok Sari dengan suara penuh hormat. Naila berpikir sejenak. Dulu, apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Wajah Embok Sari seketika pucat. Ia buru-buru menunduk, seolah sadar bahwa ia sudah berbicara terlalu banyak. "Maaf, Nyonya, saya tidak bisa membicarakan hal itu." Jawaban itu justru semakin menguatkan firasat Naila bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan darinya. Malamnya, ia kembali tidur di samping suaminya yang tetap mengenakan topengnya. Tetapi kali ini, Naila tak bisa menahan diri. "Raihan," panggilnya pelan. Pria itu diam sejenak sebelum menjawab. "Apa? Apa kau akan selamanya menyembunyikan wajahmu dariku?" Suasana hening. Naila hampir berpikir bahwa Raihan tidak akan menjawab, tetapi kemudian pria itu berbisik dengan suara rendah. "Apa kau yakin ingin tahu?" Pertanyaan itu membuat Naila merinding. Ada sesuatu dalam nada suara Raihan yang membuatnya ragu. Namun, ia menguatkan diri. "Ya." Raihan menarik napas panjang. "Kalau begitu, bersiaplah untuk sesuatu yang mungkin tidak bisa kau terima." Jantung Naila berdetak lebih cepat. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Malam itu, setelah percakapan mereka yang tegang, Naila tidak bisa tidur. Kata-kata Raihan terus berputar dalam pikirannya. "Kalau aku menunjukkan wajahku padamu, aku tidak tahu apakah kau masih ingin tinggal di sini atau tidak." Apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya? Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa Naila akan takut dan pergi meninggalkannya? Keesokan harinya, Naila memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi hanya menunggu jawaban. Ia harus mencari tahu sendiri. Setelah Raihan pergi keluar rumah, seperti yang biasa ia lakukan setiap pagi, Naila memberanikan diri menyelinap ke dalam kamar kerja suaminya. Itu adalah ruangan yang selama ini tertutup rapat, dan ia tidak pernah melihat ada pelayan yang berani masuk ke dalamnya. Tangannya gemetar saat ia memegang kenop pintu.
Dengan hati-hati, ia mendorong pintu hingga terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan luas yang penuh dengan rak buku dan perabotan kayu berwarna gelap. Ruangan itu terlihat begitu rapi, tetapi juga terasa dingin dan kosong. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberinya petunjuk tentang rahasia yang disembunyikan suaminya. Di atas meja kerja Raihan, ada sebuah laci yang tampak terkunci. Merasa bahwa di sanalah jawaban yang ia cari, Naila mulai mencari kunci di sekitar ruangan. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ia menemukannya di dalam sebuah kotak kecil di rak buku. Dengan jantung berdebar, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci dan memutarnya perlahan. Laci itu terbuka dengan bunyi klik halus. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen dan beberapa foto. Dengan tangan gemetar, Naila mengambil salah satu foto itu dan menatapnya. Saat melihat apa yang ada di dalam foto, tubuhnya langsung membeku. Foto itu menunjukkan seorang pria yang duduk di kursi roda. Wajahnya penuh dengan luka bakar yang mengerikan. Setengah dari wajahnya terlihat rusak parah, seolah-olah ia pernah mengalami kecelakaan atau kebakaran hebat. Naila menelan ludah. Ia mengenali mata itu. Itu adalah mata suaminya. Tangannya gemetar saat ia melihat foto-foto lain. Beberapa di antaranya menunjukkan Raihan sebelum kejadian itu, seorang pria tampan dengan senyuman lembut. Tetapi kemudian, ada foto-foto setelah kejadian yang mengubah hidupnya. Luka-luka yang tak hanya ada di wajahnya, tetapi juga di sebagian besar tubuhnya. Lalu, ada selembar dokumen medis yang menjelaskan kondisi Raihan setelah kecelakaan yang terjadi 5 tahun lalu. Dokter menyarankan serangkaian operasi rekonstruksi wajah, tetapi pasien menolak. Naila menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis. Raihan mengalami luka yang begitu parah, tetapi selama ini ia menyembunyikannya di balik topengnya. Saat ia masih berusaha mencerna semua itu, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar di belakangnya. Naila membeku di tempatnya. "Naila," suara Raihan terdengar dingin. Dengan gemetar, ia menoleh dan melihat suaminya berdiri di ambang pintu. Matanya gelap, penuh dengan emosi yang sulit diartikan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan suara rendah, tetapi ada ketegangan dalam nada suaranya. Naila merasa jantungnya berdetak kencang. "Raihan, aku hanya ingin tahu kebenarannya." Pria itu menatapnya dalam diam. Kemudian, perlahan, ia berjalan mendekatinya, mengambil foto yang ada di tangan Naila, dan menatapnya lama. "Aku sudah memperingatkanmu," katanya pelan. "Aku sudah bilang bahwa kau mungkin tidak akan bisa menerimanya." Naila menggigit bibirnya. Ia tahu Raihan terluka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. "Aku tidak peduli dengan wajahmu, Raihan," kata Naila akhirnya. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku ingin tahu siapa suamiku sebenarnya." Raihan menatapnya dalam diam untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Kemudian, dengan perlahan, ia mengangkat tangannya ke wajahnya dan mulai melepas topengnya. Ketika topeng itu jatuh ke lantai, Naila bisa melihat dengan jelas luka yang tersembunyi di baliknya. Setengah wajah Raihan masih memiliki sisa-sisa ketampanan yang pernah ia miliki, tetapi setengah lainnya rusak parah akibat luka bakar. Kulitnya terlihat kasar dan tidak rata, dengan bekas luka yang mencolok di sekitar mata dan pipinya. Tetapi yang paling menyakitkan bagi Naila bukanlah luka-luka itu, melainkan ekspresi di wajah Raihan, sebuah ekspresi penuh dengan ketakutan dan rasa tidak percaya. Raihan menatapnya seolah menunggu reaksinya. Seolah-olah ia sudah siap untuk melihat ketakutan di mata istrinya, siap untuk mendengar jeritan atau melihatnya mundur dengan jijik. Tetapi Naila tidak melakukan itu. Sebaliknya, ia melangkah mendekat dan dengan lembut menyentuh wajah Raihan. Pria itu menegang di bawah sentuhannya, seolah tidak percaya bahwa seseorang bisa menyentuhnya tanpa rasa takut atau jijik. "Ini bukan sesuatu yang membuatku ingin pergi," bisik Naila. "Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena ini." Raihan menutup matanya, seolah mencoba menahan emosi yang mendesak keluar. "Kenapa?" Suaranya hampir tak terdengar. "Karena aku melihat lebih dari sekadar wajahmu, Raihan," jawab Naila. "Aku melihat pria yang telah melalui begitu banyak penderitaan tetapi tetap berdiri tegak. Aku melihat seseorang yang menyembunyikan lukanya bukan karena malu, tetapi karena takut disakiti lagi."
Air mata menggenang di mata Raihan, tetapi ia cepat-cepat membalikkan tubuhnya, menyembunyikan wajahnya. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Naila. Ini bukan belas kasihan, kata Naila tegas. Ini adalah keinginanku untuk mengenal suamiku yang sebenarnya. Raihan terdiam. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia tidak perlu bersembunyi lagi. Raihan berdiri di depan jendela kamarnya, menatap bulan yang menggantung di langit malam. Ia masih merasakan sentuhan tangan Naila di wajahnya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Selama 5 tahun, ia hidup dalam bayangan ketakutan dan penolakan. Orang-orang yang dulu dekat dengannya, teman-teman, bahkan beberapa anggota keluarganya, menjauhinya setelah kecelakaan itu. Mereka tidak bisa menerima perubahan drastis yang terjadi pada dirinya. Dan sekarang, seorang wanita yang dijodohkan dengannya, yang hampir tidak mengenalnya, justru mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan luka-luka itu. Bahwa ia ingin mengenalnya lebih dalam. Sebuah perasaan aneh menyeruak di dada Raihan. Sebuah perasaan yang sudah lama ia buang jauh-jauh, harapan. Naila tidak lagi menghindari Raihan seperti sebelumnya, tetapi juga tidak memaksanya untuk terbuka lebih jauh. Ia membiarkan suaminya mengambil waktunya sendiri. Namun, perlahan-lahan, Raihan mulai terbuka. Ia menceritakan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Ia sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis ketika mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan hebat dan terbakar. Sopirnya tewas di tempat, sementara ia berhasil diselamatkan tetapi mengalami luka bakar parah. Operasi demi operasi dijalaninya, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengembalikan wajahnya seperti semula. Lalu, kenapa kau menolak operasi rekonstruksi? Tanya Naila suatu malam ketika mereka duduk di balkon bersama. Raihan menghela napas panjang. Karena aku lelah. Aku lelah mencoba menjadi seseorang yang bisa diterima orang lain. Naila menatapnya dengan lembut. Tapi kau tidak perlu diterima orang lain, Raihan. Yang penting adalah bagaimana kau menerima dirimu sendiri. Raihan terdiam. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Ia memanggil Naila ke ruang kerjanya dan menunjukkan sebuah surat. Aku memutuskan untuk menjalani operasi rekonstruksi, katanya. Naila terkejut, tetapi juga senang. Kau yakin? Raihan mengangguk. Aku ingin mencoba. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri, dan untukmu. Hati Naila menghangat mendengar pengakuan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Raihan benar-benar menerima kehadirannya dalam hidupnya. Operasi itu tidak akan mengembalikan wajah Raihan seperti dulu, tetapi akan membantu memperbaiki beberapa bagian yang rusak agar ia lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Naila menemani Raihan ke rumah sakit, menunggunya dengan cemas saat operasi berlangsung selama berjam-jam. Ketika akhirnya dokter keluar dan mengatakan bahwa operasi berjalan dengan baik, Naila merasa lega. Ia menunggu di samping tempat tidur Raihan sampai pria itu sadar. Ketika Raihan akhirnya membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah wajah Naila yang tersenyum lembut padanya. Selamat datang kembali, kata Naila. Raihan menatapnya, lalu menyentuh wajahnya yang masih diperban. Ia tahu, meskipun wajahnya tidak akan kembali seperti dulu, ini adalah awal yang baru baginya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa bahwa ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang luka lamanya. Ia merasa bahwa akhirnya, ia bisa benar-benar hidup. Beberapa bulan setelah operasi, Raihan mulai menatap dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menyembunyikan wajahnya di balik bayangan atau menghindari cermin di rumahnya. Meskipun wajahnya tidak kembali seperti dulu, perubahan kecil yang diberikan oleh operasi rekonstruksi membantunya merasa lebih percaya diri. Namun, yang lebih penting dari itu, Raihan mulai memahami bahwa harga dirinya tidak seharusnya bergantung pada penampilan fisik semata. Ia belajar menerima bahwa manusia sejati bukan diukur dari rupa yang sempurna, tetapi dari hati yang mampu menerima dan memberi kasih sayang. Ia telah hidup dalam ketakutan, bukan karena dunia tidak bisa menerimanya, tetapi karena ia sendiri yang menutup dirinya dari dunia. Naila memainkan peran besar dalam perubahan ini. Perempuan itu tetap berada di sisinya, bukan karena terpaksa, melainkan karena ia benar-benar melihat Raihan sebagai seseorang yang berharga. Perlahan,
Hubungan mereka berkembang dari keterpaksaan menjadi sesuatu yang nyata. Raihan mulai merasakan bahwa ia tidak hanya memiliki seorang istri, tetapi juga seorang sahabat sejati yang menerimanya tanpa syarat. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak muncul dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan dan ketulusan. Tak ada hubungan yang benar-benar sempurna sejak awal. Beberapa hubungan dimulai dengan cara yang sulit, penuh tantangan dan ujian. Tetapi jika kedua belah pihak bersedia berusaha dan belajar memahami satu sama lain, maka hubungan itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Salah satu pesan terpenting dari kisah ini adalah bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Raihan menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan yang mengubah hidupnya. Ia merasa bahwa dirinya tidak lagi layak dicintai atau diterima oleh siapapun. Namun, kenyataannya adalah bahwa ia sendiri yang menciptakan batasan itu. Ketika ia akhirnya menerima kondisinya dan berhenti menghindari dunia, ia mulai menyadari bahwa ada banyak orang yang tetap peduli padanya, terutama Naila. Cacat fisik atau perubahan drastis dalam hidup bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki kekurangan dan luka masing-masing, tetapi itu bukan alasan untuk menutup diri atau merasa tidak berharga. Kita sering terjebak dalam standar kecantikan yang dibuat oleh masyarakat, seolah-olah nilai seseorang hanya ditentukan oleh wajah atau tubuhnya. Namun, kisah Raihan menunjukkan bahwa seseorang tetap bisa dicintai dan dihargai, bukan karena fisiknya, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Hubungan Raihan dan Naila tidak dimulai dengan cinta pada pandangan pertama. Mereka dijodohkan karena situasi yang tidak bisa mereka hindari. Namun, daripada menyerah pada keadaan, mereka belajar untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Naila tidak langsung mencintai Raihan, tetapi ia tetap memilih untuk bersikap baik dan sabar terhadapnya. Ia bisa saja meninggalkan pernikahan itu atau menjalani hidup dalam keterpaksaan, tetapi ia memilih untuk memahami dan mendekati suaminya dengan ketulusan. Sebaliknya, Raihan juga butuh waktu untuk mempercayai Naila. Ia telah hidup dalam kekecewaan begitu lama, hingga sulit baginya untuk percaya bahwa ada seseorang yang bisa melihatnya lebih dari sekadar bekas luka yang menutupi wajahnya. Namun, kesabaran dan ketulusan Naila perlahan-lahan membuka hatinya. Dari hubungan mereka, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu muncul dengan cepat atau dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, cinta tumbuh perlahan melalui kebersamaan, kepercayaan, dan usaha untuk memahami satu sama lain. Hubungan yang kuat dibangun dengan kesabaran dan ketulusan, bukan hanya dengan perasaan sesaat. Banyak orang merasa bahwa jika mereka mengalami kegagalan atau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka, maka semuanya sudah berakhir. Raihan pernah berpikir seperti itu, bahwa kecelakaan yang ia alami telah merampas semua yang ia miliki dan tidak ada lagi harapan untuknya. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Selama seseorang masih memiliki keinginan untuk berubah, masih ada harapan. Raihan akhirnya memilih untuk menjalani operasi bukan karena ia ingin kembali seperti dulu, tetapi karena ia ingin memberikan kesempatan baru bagi dirinya sendiri. Itu adalah bentuk keberanian untuk mencoba meskipun ia tahu hasilnya mungkin tidak sempurna. Banyak dari kita takut untuk melangkah maju karena merasa bahwa kita telah kehilangan kesempatan, atau bahwa dunia tidak lagi memberikan tempat bagi kita. Namun, kisah ini mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali, tidak peduli seberapa buruk masa lalu kita. Tidak ada hidup yang benar-benar sempurna. Semua orang menghadapi luka, kehilangan, atau ujian yang mengubah hidup mereka. Namun, yang membedakan satu orang dari yang lain adalah bagaimana mereka memilih untuk menghadapi ujian tersebut. Raihan bisa saja terus terjebak dalam kesedihan dan penolakan, tetapi pada akhirnya, ia memilih untuk bangkit. Ia memilih untuk percaya bahwa hidupnya masih memiliki nilai, bahwa masih ada orang-orang yang peduli padanya, dan bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk bahagia. Naila juga bisa saja menyerah dan menganggap pernikahannya sebagai beban, tetapi ia memilih untuk melihat kebaikan dalam diri suaminya dan memberinya kesempatan untuk berkembang. Kisah mereka adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi itu tidak berarti bahwa kebahagiaan tidak mungkin diraih. Kebahagiaan datang ketika kita belajar menerima diri sendiri, menghargai orang-orang yang mencintai kita, dan berani melangkah maju meskipun jalannya sulit. Dan yang paling penting,
Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang mencari seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang bisa melihat keindahan di balik ketidaksempurnaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.